Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni dialog seputar pendidikan Islam yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh beliau Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Haji Mustain Ahmad SH.MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, saya hormati para alim, para sepuh, sepuh, para tokoh-tokoh pendidikan, wabil khusus di hadapan kita tokoh-tokoh utama pendidikan Islam di Kabupaten Semarang, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarazi MAG, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semarang, juga dalam kapasitas beliau juga adalah Wakil Rektor Unisal 3. Kemudian juga hadir juga di tengah-tengah kita yang sama-sama kita hormati, Pak Haji Ahmad Fauzan, Ketua PCNU Kabupaten Semarang. Ya, saya hormati sahabat saya, pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pak Zul, dan teman-teman semua, para pejabat di lingkungan Kabupaten Semarang. Kepada ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, mari kita dahulukan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahim bersama dalam tajuk ngobrol pendidikan Islam. Jadi acara ini memang didesain sebenarnya sesantai mungkin, sehingga pilihan kalimat pun, pilihan katanya pun pilihan ngopi. Harapannya dengan kita bertemu, karena ada salah satu teori yang menjadikan kita sekalian ini bisa semakin mengenal, semakin memahami, semakin arif satu dengan yang lain, itu adalah kita sering bertemu. Dan pertemuan yang kita selenggarakan ini didesain bersama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di pusat bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak dan Ibu, di DPR komisi yang membidangi Kementerian Agama dengan beberapa kementerian yang lain, termasuk Kementerian Sosial, Badan Penanggulangan Bencana, dan kemudian beberapa kementerian yang lain itu ada dalam koordinasi dengan Komisi 8. Yang salah satu anggota Komisi 8 yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Kiai Haji Bukhari Yusuf LC.MA. Ya, saya kira beliau bukan orang baru ya. Ini yang putih ada nggak? Oh, nggak ada. Ya kalau nggak ada biar di situ dulu, biar keluar dulu, ya. Nggak, karena pembicaranya ada 3, harusnya kursi putihnya ada 3. Oke. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, gagasan itu lahir, kegiatan ini lahir adalah sebagaimana Pak Zulkifli tadi sampaikan, kita bersyukur pembangunan di bidang agama berjalan dengan sangat baik. Saya menyebutnya sangat baik, mungkin ini klaim sepihak Kementerian Agama sebagai penjaga gawang pembangunan bidang agama. Tetapi kalau boleh sedikit saya bercerita sambil menunggu kehadiran Pak Bukhari, tapi tentu saja sambil menunggu nanti beliau juga akan menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang kekinian. Bahwa tugas Kementerian Agama itu kalau diringkas sebenarnya ada 2. Kelahirannya sendiri adalah bentuk dari penguatan bahwa kita ini, kelahiran Kementerian Agama adalah bentuk penguatan bahwa kita ini adalah negaranya orang beragama. Kita semua tahu pada awal pembentukan negara kita sempat dihadapkan seolah-olah hanya ada 2 pilihan model bernegara di dunia ini yang sudah dipakai berbagai negara. Mau menjadi negara sekuler yang memisahkan urusan agama dengan urusan pemerintahan, atau menjadi negara teokrasi yang menyatukan antara urusan pemerintahan dengan urusan agama. Seolah-olah hanya ada 2 model itu. Dan kita bersyukur para founding fathers negara kita, para pendiri bangsa kita menemukan titik yang lain, yaitu negara Pancasila. Dan untuk mengukuhkan bahwa kita ini bukan negara agama, bukan negara sekuler, sekaligus juga
kita ini tidak bisa disebut sebagai negara bukan-bukan, maka di Republik ini dibentuklah Kementerian Agama yang secara resmi nomenklatur departemennya ada pada tanggal 3 Januari 1946. Kehadiran Kementerian Agama untuk menjaga dua kepentingan, yaitu kepentingan urusan agama dan kepentingan pendidikan agama. Kepentingan urusan agama muncul antara lain yang paling kita tahu itu ada KUA, Kantor Urusan Agama, bukan kantor urusan asmara. Karena selama ini orang ngertinya kalau ke KUA itu urusannya seputar nikah saja. Oleh karena itu, maka kita sedang berusaha keras untuk membangun image baru. Gusmen, Pak Menteri Agama, itu salah satu program prioritasnya adalah revitalisasi KUA, di mana mengukuhkan KUA sebagai pusat pelayanan keagamaan atau pusaka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wajah urusan agama yang lain itu nampak pada kepenyuluhan penerangan agama. Kalau yang hadir ini di lingkungan Pendis Islam, tentu kemudian di situ ada penyuluh-penyuluh agama Islam, ada ormas-ormas keagamaan, pelayanan zakat, wakaf, hubungan antar lembaga, kemudian juga kemasjidan, kepenghuluan, produk halal, haji, umroh. Ini adalah urusan agama. Nah, untuk urusan agama ini digawangi oleh dua orang direktur jenderal di bawah Menteri Agama, yaitu Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang sekarang dijabat oleh tokoh NU bernama Profesor Kiai Haji Kamarudin Amin, dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang saat ini dijabat oleh tokoh Muhammadiyah bernama Profesor Dr. Hilman Latif. Untuk urusan pendidikan Islam ini dipisahkan dari urusan Bimas Islam. Ini yang membedakan dengan agama yang lain. Kalau Dirjen Bimas Kristen misalnya, Dirjen Bimas Hindu misalnya, di bawah Dirjen itu ada dua direktur, Direktur Urusan Agama dan Direktur Pendidikan Agama sesuai dengan agama masing-masing. Tetapi kalau Islam itu ada Dirjen Bimas Islam berdiri sendiri, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh berdiri sendiri, dan yang sedang kita bincangkan bersama pagi ini adalah Dirjen Pendidikan Islam. Di bawah Dirjen Pendidikan Islam ada beberapa direktur yang berkonsentrasi memberikan pelayanan pendidikan Islam. Yang pertama, direktur yang bertanggung jawab di bidang pondok pesantren, yaitu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang hari ini dijabat oleh Profesor Waryono. Kalau di tingkat Kanwil dijabat Pak Nur Abadi. Kemudian di luar pendidikan diniyah dan pondok pesantren ada yang menangani pendidikan agama, Direktur Pendidikan Agama. Ini dia nanti akan bertanggung jawab menangani guru-guru yang ada di SD, SMP, SMA, SMK, yang kebetulan guru-guru ini mayoritas bukan pegawai Kementerian Agama. Mereka adalah pegawainya Diknas, Dikbud, Dikpora, apapun istilahnya itu dalam kabupaten kota, kadang istilahnya berbeda-beda. Sebagian besar guru-guru yang ada di SD, SMP, SMA, SMK, dan sampai hari ini rekrutmen mereka, guru-guru agama di ini masih berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten kota, termasuk pengangkatan PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang lain adalah direktur yang menangani madrasah. Madrasah ini termasuk madrasah adalah RA, Raudhatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Direktur ini yang menangani ini nanti akan beririsan kadang-kadang dengan pesantren, karena ada pesantren yang ada madrasah formalnya, ada juga pesantren yang tidak ada madrasah formalnya. Ini untuk gambaran struktur yang
Kementerian Agama. Hari ini, kalau tadi rekrutmen guru madrasah ada kewenangannya ada di Kementerian Agama, termasuk pengangkatan PPPK atau P3K, di mana guru madrasah mendapatkan alokasi, Kementerian Agama mendapatkan alokasi P3K baru tahun 2021 untuk guru madrasah yang sudah diselesaikan proses verifikasinya di tahun 2019 yang jumlahnya ada 800 orang. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Memang ada nada-nada ya rasa kurang puas karena di luar yang sudah diverifikasi 2019 belum bisa, tetapi karena pengangkatan ASN adalah aparatur sipil negara, isinya ada dua. ASN itu isinya ada dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, semacam saya ini, semacam Pak Zul, dan juga kemudian ada P3K. P3K baru ada sekali kesempatan di Kementerian Agama untuk ngangkat, di kanwil Kementerian Agama untuk ngangkat guru madrasah, dalam hal ini P3K. Tahun ini akan ada rekrutmen ASN lagi, tetapi baru diperuntukkan untuk P3K, salah satunya juga untuk tenaga guru penyuluh, bahkan kemudian di urusan agama nanti penghulu juga akan diangkat dari P3K. Jadi memungkinkan penghulu adalah ASN, tetapi ASN yang P3K, bukan ASN yang PNS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekilas gambaran tentang ini, dan kita akan ngobrolkan tentang ini, tentang pendidikan yang sudah berjalan ini, dan kita bersyukur. Apa kondisi yang sekarang kita hadapi? Madrasah dan sekolah-sekolah berbasis agama, bahkan saya harus laporkan, tidak hanya yang berbasis agama Islam. Yang paling akrab di kita kan IT ya, Islam terpadu. Ada SD Islam terpadu, program khusus dan sebagainya. Tetapi juga saya laporkan pada Bapak Ibu sekalian, yang di agama lain, sekolah-sekolah swasta berbasis agama di Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, hari-hari ini juga dibanjiri murid. Yang terjadi adalah sekolah-sekolah umum negeri ini yang mulai agak, pakai kata agak nggak ya, ditinggalkan oleh murid, terutama yang di tingkat dasar di SD. Jadi sudah banyak laporan SD dilakukan regrouping sebagai bahasa halus dari penutupan SD negeri. Tetapi madrasah-madrasah terus berkembang, sekolah-sekolah berbasis agama terus berkembang. Ini kondisi yang kita syukuri bersama, kesadaran keagamaan masyarakat meningkat. Nah, tentu pendidikan agama, baik itu yang di sekolah umum berbasis agama maupun yang ada di pondok pesantren dan madrasah, adalah ada di dalam satu sistem besar, sistem pendidikan nasional kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebagai pengantar ngobrol kita pada pagi hari ini, dan ya semestinya tidak perlu saya perkenalkan kembali, tetapi karena ini fatsun dari kegiatan pertemuan semacam ini, selaku moderator saya ingin perkenalkan pembicara kita, bicara utama kita, selain nanti Pak Bukhari Yusuf yang masih kita nantikan kerawuhannya, adalah Profesor Dr. H.M. Serozi MAG. Saya kira tidak usah yang mana ya, biasanya yang pakai sarung dan rokok itu yang NU. Kalau saya baca di mana-mana, kalau NU itu smoking. Di mana-mana kalau NU itu smoking. Tulisan mana? Di pom bensin itu ada tulisan NU smoking. Itu di tempat di hotel ada tulisan NU smoking. Nah, yang smoking ini adalah Pak Ketua PCNU, Pak Kiai Haji Ahmad Fauzan. Jadi NU smoking. Penjelasan sudah sangat mengenal dua beliau ini, dan ada saya juga tidak berpanjang kalam. Saya persilahkan, saya kira kalau tadi bergeser-geser dari Pak Zul ke saya, Prof. Serozi terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangan dari sisi Muhammadiyah tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan mungkin juga ada nasihat-nasihat untuk kita, pemerintah, Kementerian Agama, meskipun beliau dalam baju yang lain juga bagian dari pemerintah, karena beliau adalah pimpinan di Kementerian Agama. Maka saya mohon Prof. Serozi untuk bisa menyampaikan kepada kita semua pandangan-pandangan kita beliau tentang pendidikan khususnya di Kabupaten Semarang. Monggo Prof, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum dan amma ba'du. Yang sungguh-sungguh dan sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam hal tertentu itu Kakanwil terasa rakyat. Iya Pak, karena ngobrolnya enak itu, tidak seperti pejabat. Yang kami hormati, kami sayangi, dan kadang-kadang yang banyolan dengan saya itu Pak Kiai Haji Fauzan. Kenapa ini kok saya dulu? Itu saya tahu karena lahirnya Muhammadiyah itu lebih dulu dari aku. Jadi kalau Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912, NU itu 1926. Maka ya ini sedulur tua. Maka ketika Pak Kiai Fauzan tadi mau merokok, tak siapkan asbaknya. Karena urusan rokok itu halal atau haram itu kan istihadi. Dalilnya bukan kopi tapi zoni kan gitu. Makanya ya tak siapkan saja asbaknya. Kalau saya tidak merokok ya serasa merokok ini. Kalau dengan Pak Kiai Fauzan, saya dengan Pak Kiai Fauzan, mungkin kalau Bapak dan Ibu tadi lihat itu, ini bukan tiga-tiga, memang kalau ketemu ya begini. Jadi kantor NU dengan kantor Muhammadiyah itu Pak itu berhadapan, hanya terpaut jalan. Kalau di kantor NU tidak ada warungnya, kalau di kantor Muhammadiyah ada warungnya. Jadi kalau mau rapat itu mampir dulu di warung Muhammadiyah, lalu jagong dengan saya orang sido rapat. Saya ya tahu pengapesannya ya. Pak Jur selaku PLT Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pak Nuruddin sedang umroh, mudah-mudahan pulang sehat. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya sesungguhnya ada hal tertentu. Jadi kalau saya memahaminya gini, Muhammadiyah itu mikir yang belum terpikir dan berbuat yang belum terbuat. Itu Muhammadiyah sejak dulu, sejak Kiai Ahmad Dahlan itu. Jadi ketika yang sudah terpikir oleh orang yang tidak usah dikerjakan, yang sudah dikerjakan orang kok masa kita mengerjakan. Jadi kalau saya lihat dari dulu itu, pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang sudah ada. Maka Kiai Dahlan tidak membuat pesantren. Kiai Dahlan itu yang dibuat adalah madrasah dan sekolah Islam dan pendidikan agama di sekolah umum. Itu karya beliau. Saya bisa membuktikan sejarah itu. Yang satu itu sesungguhnya ada nama yang sungguh sangat populer, namanya Kiai Abdullah Ahmad. Itu dari Padang Panjang, yang dia membuka sekolahnya namanya Sekolah Adabiyah di Kota Padang. Jadi ketika sudah dikerjakan, ya sudah, nggak usah dikerjakan, tidak dikerjakan. Jadi dulu kalau kita, ya saya tidak akan berbicara di luar kompetensi bidang keilmuan saya. Saya itu politik pendidikan agama di Indonesia itu kompetensi saya. Di luar itu saya ya agak ragu-ragu bicara. Diajak bicara fikih ya pakai Fauzan saja. Nanti fikihnya itu fikih modern, kan yang saking modernnya itu
beliau, bicara pesantren beliau. Lalu kalau kita lihat itu, dulu adanya hanya pesantren, dan yang satu adalah sekolah kolonial. Di pesantren tidak mengajarkan ilmu umum, di sekolah kolonial tidak mengajarkan ilmu agama. Ini kan dua hal yang ta'addud ya, yang bertentangan. Nah ini kalau begini terus, ya bisa. Sekolah kolonial itu di kota, pesantren itu di desa. Dan itu selalu dalam kultur juga ya beda sama sekali. Kalau di pesantren itu, kalau di di sekolah kolonial itu pakai celana panjang, kalau di pesantren sarung. Kalau orang-orang Belanda pakai topi, ya kalau di pesantren serban. Apa ini? Bukan saya dulu. Coba fotonya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan modelnya sama. Nah kalau di sana kan topi laken itu, kan? Kalau di sini kalau serban di pesantren, kalau sana pakai dasi. Kalau sana pakai sepatu di pesantren, teklek. Kan gitu. Kalau sana pakai keran, di sini kolam. Jadi dua hal yang memang bertentangan terus. Yang satu di kota, yang satu di desa. Yang satu ilmu agama murni, yang satu umum murni. Ini dan di dunia ini sampai tahun 79 posisi itu masih ada. Makanya Kiai Ahmad Dahlan itu yang digagas adalah madrasah. Dia bikin Al-Qismul Arqa di Yogyakarta. Itulah model pertama yang di situ menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadilah madrasah. Jadi madrasah itu kan di dalamnya gabungan antara satu adalah unsur kolonial, yang satu unsur pesantren. Campur jadi madrasah. Yang satu adalah sekolah umum yang berbau agama. Jadilah sekolah Islam itu umumnya banyak, agamanya sedikit. Itulah adabiah yang ada di Padang zaman itu tahun 1909. Itulah federasi itu. Lalu dulu sekolah kolonial itu belum ada pendidikan agama di sekolah kolonial. Kiai Dahlan itu mengajar pendidikan agama di sekolah kolonial. Itu kan cikal bakal sekarang menjadi pendidikan agama di sekolah umum. Nah, jadi mikir yang belum terpikir dan berbuat yang belum dibuat. Nah, yang sudah dibuat terasa rebutan gitu. Maka kalau kita lihat sekarang, Muhammadiyah itu banyak punya universitas, banyak punya sekolah, tapi sedikit punya pesantren. NU banyak punya pesantren. Maksud saya ya Pak Kiai yang di lingkungan NU banyak punya pesantren, tapi sedikit punya perguruan tinggi. Saya punya pekerjaan Pak Kakangwil, yang saya harus keliling seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang namanya Universitas Muhammadiyah itu jumlahnya 177 dan di curug-curug di mana di situ tidak ada pendidikan Islam, di situ ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Taruh kata di Sorong. Sorong itu ada Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswanya sekitar 6.000-an. Berapa? 60% Kristen. Di Kabupaten Sorong ada Uni Muda. Saya baru dari Kupang, ada Universitas Muhammadiyah Kupang. Sampai di Gorontalo ada Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, akibatnya seperti itu. Tapi kalau ditanya pesantren, ya illa qalil, kecuali sedikit, termasuk di Kabupaten Semarang. Dan bagaimana ini? Ya sudahlah, Muhammadiyah dan NU itu berbagi tugas dan saling belajar. Kalau bicara rumah sakit, ya mesti Muhammadiyah. Ini sing lorong NU karena terus. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau membuli saya ya boleh.
universitas Islam di mana? Ya Universitas Muhammadiyah. Tapi yang kuliah apa ya orang Muhammadiyah? Bukan. Anaknya tokoh NU itu sekolahnya di sini. Saya punya itu tokoh NU, tapi anaknya disekolahkan di SD Muhammadiyah. Di Kabupaten Semarang itu ada tokoh NU, anaknya itu disekolahkan di Mu'aliman. Jadi kan sesungguhnya orang itu digegeran gitu. Jadi kalau saya tadi pakai Fauzan itu mau ngerokok, saya menyiapkan asbak, sebenarnya itu simbolik. Serasa gegeran. Nah ini yang untuk apa? Sehingga yang mencerdaskan orang Kristen di Sorong itu orang Islam. Tapi coba lihat di Solotigo, Satya Wacana, berapa persen mahasiswa Islam? Yang mahasiswanya yang agama Islam kan banyak itu. Jadi di Sorong itu yang mencerdaskan orang Kristen, orang Islam. Di Solotigo yang mencerdaskan orang Islam, orang Kristen. Itu Indonesia banget itu. NKRI itu maknanya begitu, itu refleksi. Betul, ini mikir yang belum terpikir, berbuat yang belum berbuat. Di Kabupaten Semarang ini Pak Kakandil, nanti kalau diberi bantuan ya turun Pak. Kalau bisa ya. Karena coba siapa yang mikir SLB? Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, gak ada yang mikir. Muhammadiyah itu mendirikan di Susuan sana. Suatu saat nanti ke sana bagi dengan saya, tapi kudu nyangking. Di Susuan muridnya banyak itu. Di saat orang tidak mikir, kita mikir. Di Susuan muridnya banyak. SD, SMP, SLTA ada di Susuan. Kemudian kita bikin di mana? Di Banyu Biru ada itu. Lalu NU membuat SLB tapi urung ono izine. Lalu nginduk di Muhammadiyah. Tapi tahu kan gitu ya. Jadi ujiannya itu nginduk di Muhammadiyah. Ini kan jadi Muhammadiyah NU itu saya pikir bukan sedang bertanding ya, tapi bersanding. Hanya setelah S kemudian T gitu, dari bersanding bertanding, jangan dilanjutkan bertanding, bersanding. Sudahlah persoalan menetapkan yang lain-lain ini untuk apa? Kan begitu. Saya masuk agak sedikit ya. Saya mungkin fokus saya di situ. Coba pendidikan Islam, saya mengkritik Pak Kakandil. Kalau ada penerimaan di Akmil, Akademi Militer, Akademi Kepolisian, di STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Jadi Indonesia ini yang di bawah presiden, diantaranya adalah tiga kekuatan. Satu adalah tentara, yang satu adalah polisi, yang satu adalah BIN. Ya? Tiga-tiganya itu punya sekolah. Yang tentara punya akademi militer, yang polisi punya akademi kepolisian, yang BIN punya sekolah tinggi intelijen negara. Pertanyaannya, berapa anak madrasah yang bisa menembus ke situ? Dia nanti jadi jenderal. Kalau sudah jadi jenderal, katanya segenggam kekuasaan itu lebih efektif dari sekeranjang ilmu. Segenggam kekuasaan satu jenderal itu kan begitu. Tapi mau bikin jenderal itu kan tidak boleh udun. Bener ya Pak ya? Iya kan? Dedeknya ya kudu. Aku sendiri kan rambut juga. Terus kado. Kan gitu ukurannya. Nah, berapa dari madrasah kalau disebut insan cendekia ini itu berapa yang bisa lolos masuk ke itu semua? Ini kan tantangan. Saya lihat itu kan, coba nanti bakal data berapa akpol yang dari madrasah, berapa akmil yang dari madrasah, berapa STIN yang dari madrasah. Mereka semua itu nanti jadi jenderal-jenderal. Kan begitu. Dan itu menguasai negara. Ini pikiran Pak.
Maka perlu ada pelajaran kesamaptaan di pesantren, pelajaran kesamaptaan di madrasah. Bagaimana baris berbaris itu kan menjadi sesuatu yang penting. Ini berapa? Jadi untuk mencetak jenderal itu lama. Itu sejak dari SD harus sudah disiapkan giginya, lalu apa? Tingginya, itu gegernya itu panunan serakanggung itu. Betul, nggak bisa. Saya punya pengalaman pribadi untuk itu. Jadi nggak bisa. Kemudian parises nggak bisa. Ini kalau pesantrennya Pak Kiai Fauzan itu kemudian menyiapkan jenderal di tahun 2045 Pak Kiai. Persoalan mati itu maka Muhammadiyah itu punya sekolah taruna Muhammadiyah di mana? Di Muntila. Sejak awal dia disiapkan itu. Jadi pikir yang belum berpikir, berbuat yang belum berbuat. Nah, persoalan hasil ya. Nah, di Kabupaten Semarang itu yang refleksinya ya ada di pinggir-pinggir. Kalau kita lihat SMK Muhammadiyah itu ya di Solo, di Susuan, di Surawono, pinggir-pinggir Pak. Dan itu kecil-kecil itu, tapi ya kita tekuni gitu. Nah, lalu kebijakan pemerintah. Kalau yang tentang ini semua ya, bahwa pemerintah itu menghargai yang sudah diperbuat oleh generasi masa lalu. Contohnya, kalau dulu di situ ada sekolah Muhammadiyah yang lama itu dibangun mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah lama di situ. Lalu tiba-tiba ada sekolah negeri di situ. Kan gitu. Madrasahnya hilang. Terus membuka kelas agel PDB. Artinya semuanya hilang. Ini regulasi ini siapa yang bikin? Ini ya kalau ada Pak Kiai Bukhari ya nggak apa-apa. Kapan tuh saya ketemu, saya dikasih baju, ketemu di Salatiga saya terakhir tahun kemarin. Jadi ini kan kebijakan kecil-kecil yang ada proteksi gitu loh. Bagaimanapun itu berjasa terhadap negeri untuk sekian waktu. Ketika pemerintah tidak bisa apa-apa, ketika pemerintah lemah itu rakyat yang kemudian bergerak. Loh kok baru saya ini pemerintah wis kuat, rakyat yang ditindas itu jangan seperti kalau firman Allah itu wa idza massal insana dzurru ta'ala lidambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'alam yatuna illa dzurri masa. Kowe nek gek susah nek njaluk karo Gusti Allah itu yo ngadeg lungguh turu kan gitu to ngeru-ngeru kowe nek nangis falamma kashafna anhu durrahu. Tetapi kalau semua itu sudah hilang, marong, geblas ngono wae. Ka'alam yatuna ila dzurri masa koyo-koyo ratu pernah njaluk dulu. Jadi pemerintah itu harus perhatikan betul terhadap yang swasta-swasta itu, karena yang swasta itu lama berdiri dan berkhidmat pada negeri ini. Ini menjadi penting. Saya mohon maaf Pak Kakang kalau harus ngomong karena seperti itu. Kabupaten Semarang ini kan sedang membuat perda pesantren. Sudah belum? Kan timnya kan keluar jadi kan gitu. Disahkan, pun disahkan. Nah, karena bentuk bantuannya kan. Ya, negeri ini kan sudah terpisah jadi dua. Yang satu urusan Dikbud, yang satu urusan Kemenang. Nah ini kan ya berbagi di situ. Ya saya rasa ini Pak Kakang Dir yang saya sampaikan menuruti apa yang menjadi pikiran-pikiran besar kita ini adalah yang NU, yang Muhammadiyah ini kan penerus generasi pendiri bangsa. Di sana ada Kiai Wahid Hasyim, yang di Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo. Jangan lupa loh, yang menulis kata mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Ki Bagus Hadikusumo, itu tokoh Muhammadiyah. Yang satu Ki Abdul Kahar Zakir. Ya, di situ ada Kiai Wahid
Hasil nek wong antara 3 orang ini biar kok ngeyel ora dadi negara. Tadi Pak Kakandil mengatakan ini adalah negara yang unik, yang satu adalah teokrasi seperti Saudi, yang satu sekuler seperti Belanda dan Amerika. Kita itu mengambil irisan. Jadi mengambil irisan neither sekuler nor teokrasi, tidak teokrasi, tidak sekuler, tetapi Pancasila. Nah, Pancasila itu mulur mungkret. Pancasila itu bisa ke arahnya sekuler, bisa, tapi bisa ke arahnya keagamaan, ya bisa, bergantung pada penyelenggara negaranya. Maka politik itu menjadi penting. Kalau Pak Kiai Fauzan jadi DPR RI, aku ya seneng. Ini saya pilih. Pun Pak, kalau pakai dan Pak Kiai Fauzan, kata nur Pak. Rasa hormat kita, selain tentu rasa hormat pada Prof. Selosi, juga rasa hormat kita kepada para pendahulu-pendahulu kita, khususnya dari Muhammadiyah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Arahan atau apa yang telah beliau sampaikan tadi membuka wacana kita bahwa persoalan yang dihadapi oleh setiap generasi itu selalu ada. Generasi yang dulu merintis kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, tetapi generasi-generasi yang mempunyai persoalan itu melahirkan tinggalan-tinggalan yang baik. Salah satu tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Selosi tadi, konflik pasti ada, tetapi tidak memecah, tidak mengganggu rasa persaudaraan kita sebagai sesama umat Islam dan sesama anak